Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silakan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Atlerwolf Menantu Tidak Terduga. Episode 372, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel. Mari kita lanjutkan. Benar saja, ini kamu, aku sudah menebaknya. Muto diinjak oleh Atlerwolf, dan ada tatapan membunuh yang tersisa di matanya. Atlerwolf, kamu seharusnya tidak membunuh. Keturunan terakhir dan satu-satunya dari Palace Master. Garis keturunan, kamu akan membayar mahal. Atlerwolf tersenyum ringan, benarkah? Tapi hanya ada kita bertiga di ruangan ini. Nona Keiko adalah orangku. Bagaimana menurutmu? Pada saat yang sama ketika dia berbicara, mata tajam Atlerwolf berkedip dua kali, dan Muto hanya melirik makna di matanya, dan tiba-tiba mengerti, kamu berani membunuhku. Katakan, manajer umum Jenderal tahu semua rencana perjalanan saya, dan tidak mungkin menyembunyikannya. Terakhir kali, alasan mengapa Koji Murano menghilang secara misterius, dan alasan serta jejaknya belum ditemukan begitu lama, terutama karena tidak ada jejak Koji Murano di General's Mansion, dan tidak ada cara untuk menyelidikinya. Aku bahkan berani membunuh Koji Murano, kenapa aku tidak berani membunuhmu? Selama semua bukti terhapus, siapa tahu? Atlerwolf mengangkat bahu acuh tak acuh pada Muto. Muto diinjak oleh Atlerwolf, dan wajahnya menjadi pucat. Sebagai manajer umum General's Mansion, Muto secara alami tahu bahwa apa yang dikatakan Atlerwolf sama sekali tidak membual. Selama bukti terhapus, bahkan jika diketahui bahwa Atlerwolf membunuh, lalu apa? Apakah Anda selesai kali ini? Kekuatan Atlerwolf sangat eksplosif, dan dia juga dilengkapi dengan perangkat senjata sumber, yang dapat dengan mudah mengalahkan dirinya. Pengawal di pintu harus dipecahkan, dan dia tidak dapat melarikan diri. Jangan, Yamada Keiko berdiri tidak jauh darinya, menggenggam tangannya sebentar, tampak khawatir, namun tidak berani melangkah maju untuk mencegahnya. Namun, bahkan ketika Muto putus asa, Atlerwolf tiba-tiba melepaskan kakinya di dada Muto, dan bahkan mengulurkan tangan untuk meraih pergelangan tangan Muto dan membantu Muto berdiri. Tuan Muto, saya terkejut. Hanya bercanda, jangan anggap serius. General's Mansion adalah sekutu masa depanku, bagaimana aku bisa membunuh sekutu? Atlerwolf sangat baik, membiarkan Tuan Muto pergi, dan mengatakan bahwa General's Mansion adalah sekutu Atlerwolf. Apakah ada lubang di otak? Atlerwolf telah membunuh pewaris terakhir dan satu-satunya dari garis keturunan jenderal. Akankah Murano Toyama masih membentuk aliansi dengan Atlerwolf? Namun, metode Atlerwolf membuat Muto sedikit takut. Pertama memberi Anda tongkat, dan kemudian memberi Anda wortel. Meskipun Anda kisut, Anda harus berterima kasih. Baik itu Koji Murano, Keiko Yamada, Mitsuko Yamada, atau klub jubah hitam. Bertarung dengan Atlerwolf adalah mencari kematian. Sekarang Muto agak mengerti mengapa Yamada Keiko dilatih oleh Atlerwolf untuk begitu patuh dan rela menyebut Atlerwolf tuannya. Atlerwolf, jangan berpikir bahwa jika Anda melepaskan saya, General's Mansion akan dapat membentuk aliansi dengan Anda. Jangan lupa, Anda membunuh Koji Murano, bahkan jika saya maju, saya tidak bisa menghalangi jenderal, dia tidak mengakuinya. Tetapi terapi wortel dan tongkat Atlerwolf telah berhasil untuknya. Melihat wajah Muto, Atlerwolf memberikan pesona jahat dan melambaikan tangannya. Tuan Muto, jangan khawatir, jika saya mengatakan membunuh Koji Murano, saya membantu General's Mansion untuk membersihkan pintu, saya takut jenderal akan berterima kasih padaku. Awalnya, tentang Murano Koji, Atlerwolf berencana untuk memberitahu Murano Toyama secara langsung. Hanya saja Atlerwolf tidak akan pergi ke Dongying untuk waktu yang singkat, karena manajer umum General's Mansion telah datang ke Huaya, masalah ini dapat dibicarakan secara langsung. Bersihkan pintu, Tuan Muda Wolf, apa yang kamu tahu? Ekspresi Muto berubah. Jelas bahwa pejabat senior kediaman jenderal curiga atas kematian dua orang tua dan putra Toyama Murano dalam kecelakaan mobil. Yamada Keiko memandang Atlerwolf bermain dengan Muto untuk sementara waktu, dan pikirannya sedikit rumit. Penjahat mesum macam apa Atlerwolf ini? Sudut mulut Atlerwolf berkedut,
saya pikir Tuan Muto harus menghubungi Jenderal tentang masalah ini. Mari kita bicara di speakerphone, mungkin lebih baik. Muto tidak ragu-ragu, oke. Segera mengeluarkan telepon dan memutar nomor pribadi Murano Toyama. Telepon berdering 3 kali dan kemudian terhubung. Muto, saya Murano Toyama, bagaimana kabarmu? Bagaimana keberadaan Murano Koji? Wajah Muto berkedut 2 kali, tetapi sebelum dia bisa berbicara, Adler Wolf maju selangkah dan berkata ke telepon, Jenderal Murano, berhasil bertemu denganmu. Saya Adler Wolf. Murano Koji dibunuh olehku, tidak perlu mencarinya. Ada keheningan di ujung telepon, dan terdengar samar-samar suara cangkir pecah, Baga. Dasar brengsek, aku tahu itu bajinganmu. Muto, kamu. Kata-kata setelah jeda 3 detik, Murano Toyama berkata dengan kaget, Muto, kamu, seharusnya kamu tidak jatuh ke tangan Adler Wolf juga. Senyum pahit muncul di wajah Muto, Jenderal. Tuan Muda Wolf, terlalu kuat. Ya, dia juga penguasa Yuan Wu. Tapi Tuan Wolf mengatakan bahwa dia membunuh Koji Murano untuk membantu membersihkan General's Mansion. Suara Murano Toyama sedikit berubah di telepon. Oh, Tuan Wolf tahu banyak. Jika kamu tidak bisa menjelaskan, Adler Wolf, kamu akan menghadapi balas dendam penuh dari kediaman Jenderal. Ekspresi Adler Wolf tidak berubah, dan dia tersenyum ringan. Jika saya memberitahu Jenderal bahwa kedua putra Anda tidak mati sama sekali, bukankah menurut Anda Murano Koji tidak begitu penting lagi? Singkatnya, Muto, Yamada Keiko, dan Murano Toyama di ujung telepon yang lain tiba-tiba terkejut dan gila selama 3 detik. Anak saya meninggal dalam kecelakaan mobil, apa yang terjadi di sini? Petik 2. Adler Wolf tidak terus berkata, jujur saja. Masalah ini memang ada hubungannya dengan keluarga Wolf saya, tapi itu bukan saya, tetapi Hugo Wolf, yang bertanggung jawab atas Institut Dongying. General's Mansion Anda memiliki tanggapan internal. Itu adalah Murano Koji dan Hugo Wolf yang merencanakan kecelakaan mobil pada waktu itu dan menyebabkan kedua putramu mati. Tujuannya agar kamu tidak punya pilihan, hanya bisa memilih Murano Koji sebagai ahli waris. Faktanya, mereka tidak mati. Adler Wolf secara singkat menceritakan informasi yang diberikan oleh Tuan Pir kepada Toyama Murano, dan Toyama Murano berteriak di telepon, Baga. Bajingan, menggunakan metode tercela seperti itu. Tuan Muda Wolf, Anda tahu di mana putra saya? Adler Wolf tersenyum ringan, Jenderal, apakah menurut Anda kakak laki-laki tertua itu akan memberitahu saya di mana dia ditahan? Tetapi orang-orang saya sedang menyelidiki, dan saya yakin akan segera ada hasilnya. Begitu ada hasilnya, saya akan memberitahu Jenderal sesegera mungkin. Oke, dia sangat berterima kasih kepada Tuan Muda Wolf. Hebat, anakku tidak mati, itu bagus. Meskipun Murano Toyama masih sangat kesal, dia tahu putranya tidak mati, dan secara alami ada kegembiraan yang tak terselubung di dalam hatinya. Adler Wolf terbatuk, kalau begitu, aku membunuh Koji Murano, apakah Jenderal ingin membalas dendam padaku? Masih bersama Novela Channel, mari kita lanjutkan. Balas dendam. Tuan Muda Wolf bercanda, jika putraku benar-benar tidak mati, Tuan Muda Wolf akan menjadi saudaraku di masa depan. Atas nama leluhurku di desa, sudah terlambat untuk berterima kasih kepada Tuan Muda Wolf. Jika Tuan Muda Wolf tahu beritanya, pastikan untuk memberitahu saya sesegera mungkin, dan pasti ada ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kata-kata Murano Toyama adalah ucapan terima kasih yang tulus. Adler Wolf bisa merasakan ini dengan sangat baik. Anak dan keponakan, siapa yang terasing dan siapa yang dekat, bisa dilihat sekilas. Terlebih lagi, keponakannya juga berencana untuk menculik dan membunuh putranya sendiri. Faktanya, Murano Toyama selalu curiga dengan fakta ini, tetapi tidak ada bukti yang pasti, putranya sudah mati, Murano Toyama tidak punya pilihan, jadi Murano Toyama tidak memiliki tindakan lebih lanjut. Alis Adler Wolf berkedut, dan dia melirik Keiko Yamada, Jenderal. Tidak perlu berterima kasih kepada Jenderal. Mengapa Jenderal tidak memberi saya Nona Keiko? Sehingga mereka berpisah sementara dari General's Mansion. Tapi kali ini, General's Mansion mengirim manajer umum Muto, dan juga menghadirkan perangkat senjata sumber, Yamada Keiko pasti akan kembali ke General's Mansion. Murano Toyama merenung sejenak di ujung telepon yang lain, Tuan Muda Wolf, ini. Permintaanmu membuatku sedikit malu. Nona Keiko terlalu penting bagi kediamanku, mengapa Tuan Muda Wolf tidak menggantinya? Berdiri di depan mata Adler Wolf, Muto juga melirik Keiko Yamada. Nilai Keiko Yamada tidak sesederhana apa yang dia lihat di depannya.
Rahasia yang tersembunyi di Keiko Yamada cukup untuk mengubah situasi Dongying dan Huaya saat ini, dan bahkan di wilayah Tenggara. Yamada Keiko ini, bagaimanapun, rumah umum tidak akan menyerah. Jika tidak, rumah Shogun tidak akan membuat ibu Yamada Keiko menjadi tahanan rumah, sehingga mengancam Yamada Keiko. Adler Wolf menyeringai, Jenderal gugup. Hehe, Jenderal harus tahu identitas saya yang lain, kursi naga jiwa pengembara Huaya, yang bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan Huaya. Jika Nona Keiko aktif di Huaya, agak sulit untuk saya untuk melakukannya. Setelah jeda, Adler Wolf melanjutkan, karena Jenderal enggan memberikan Keiko, biarlah, beri saya 3 bulan, dalam 3 bulan, Nona Keiko dan bawahannya tidak akan melakukan apa-apa, dan, Anda harus mengikuti instruksi saya 100%, apakah ini baik-baik saja? Dalam 3 bulan, beberapa masalah rumit di pihak Adler Wolf seharusnya hampir terselesaikan. Yang paling penting adalah Adler Wolf seharusnya tahu tentang tempat ibu Keiko Yamada di penjara dan menyelamatkannya, kan? Tuan Muda Wolf benar-benar langsung. Yah, aku berjanji. Murano Toyama sangat bijaksana dan menyetujui permintaan Adler Wolf. Sansui International Yamada Keiko hanyalah sebuah benteng yang didirikan oleh General's Mansion di barat daya Huaya. Benteng ini telah berhenti, tetapi benteng lainnya masih dapat beroperasi secara normal. Setelah menutup telepon dengan Murano Toyama, Adler Wolf mengangkat bahunya ke arah Muto. Tuan Muto, tidak apa-apa, Anda bisa pergi sekarang. Otot-otot di wajah Muto berkedut, matanya sedikit enggan, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan. Berbalik dan menatap Keiko Yamada, Nona Keiko, Anda bisa melakukannya sendiri, ada beberapa hal yang tidak perlu saya ingatkan. Dari Mitsuko Yamada, Adler Wolf sudah tahu tentang ibu Keiko Yamada. Adler Wolf secara alami dapat memahami ancaman dalam kata-kata Muto. Yamada Keiko berdiri, ekspresi kesedihan dan ketidakberdayaan melintas di matanya, bibirnya bergerak, tetapi dia tidak berbicara. Setelah Muto pergi, hanya Adler Wolf dan Yamada Keiko yang tersisa di kantor. Yamada Keiko dengan hormat berkata kepada Adler Wolf, Tuan, perintah apa lagi yang Anda miliki? Adler Wolf melambaikan tangannya, Nona Keiko, jangan gunakan ini di depan saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa ibumu berada di bawah tahanan rumah di General's Mansion, dan orang-orang saya sedang menyelidiki tempat penahanan yang tepat. Setelah ditemukan, saya akan menyelamatkan ibumu dengan cara apapun. Pada saat itu, saya harap Nona Keiko dapat membantu saya. Petik 2. Apa? Mendengar kata-kata Adler Wolf, kejutan tajam melintas di mata Yamada Keiko. Kamu, bagaimana kamu tahu tentang ibuku? Ibu Yamada Keiko berada di bawah tahanan rumah, ini berita adalah rahasia utama General's Mansion, benar-benar diblokir, dan tidak akan pernah lebih dari 5 orang yang mengetahuinya. Murano Toyama, Muto, Yamada Keiko, dan paling banyak pemilik keluarga Yamada. Bagaimana mungkin Adler Wolf mengetahui informasi rahasia begitu cepat? Bagaimana saya tahu tidak penting? Yang penting, apakah Nona Keiko punya pendapat tentang penawaran saya? Adler Wolf memandang Keiko Yamada dengan tatapan jahat. Yamada Keiko ini, Adler Wolf perhatikan sejak pertama kali melihatnya. Yamada Keiko memiliki streamer origin marsial yang sangat aneh. Streamer ini, seperti jenis yang dapat memperkuat efektivitas tempurnya. Apakah itu bintang keberuntungan? Oleh karena itu, meskipun Yamada Keiko menggunakan keluarga Friends pada saat itu, keluarga Half membunuh Adler Wolf. Adler Wolf membunuh Murano Koji, tetapi bukan Yamada Keiko. Tujuannya adalah untuk sepenuhnya menaklukkan Yamada Keiko di bawah panjinya. Sinar cahaya melintas di mata Keiko Yamada. Kamu, jika Tuan benar-benar bisa menyelamatkan ibuku. Keiko bersedia bersumpah setia kepada Tuan. Adler Wolf meletakkan pahanya dan meletakkan ponselnya di dalam tangannya. Oke. Nona Keiko, ini yang Anda katakan secara langsung. Jangan menyesal ketika saatnya tiba, saya punya video di sini sebagai bukti. Yamada Keiko terdiam beberapa saat. Ini Adler Wolf benar-benar memainkan trik ini. Oke. Saya, Yamada Keiko. Adler Wolf mengangguk. Oke, urusan selesai. Selanjutnya, ada pertanyaan kecil yang ingin saya tanyakan kepada Nona Keiko. Adler Wolf menatap Keiko Yamada dengan mata cerah. Yamada Keiko memiliki janggut naga yang patah. Hal ini, bagi orang biasa, mungkin hanya pelengkap. Tetapi pada kenyataannya, ini adalah bahan yang paling penting untuk memperbaiki jimat. Bagi jimat dan pembudidaya itu adalah harta karun. Untuk Adler Wolf, itu bahkan lebih tak terelakkan.
Adler Wolf mendapat sedikit patah janggut naga dari Kapten Murano sebelumnya, dan sumber penjelasan Kapten adalah Keiko Yamada. Setelah begitu banyak pertempuran, Adler Wolf sangat berharap untuk menggunakan jenggot naga patah untuk menyerap jimat yin yang sepenuhnya, sehingga ia dapat memiliki lebih banyak perlindungan selama pertempuran. Tuan, tolong beritahu saya. Jenderal itu berkata, Keiko telah mendengarkan tuannya selama 3 bulan terakhir. Yamada Keiko membungkuk hormat kepada Adler Wolf. Ekspresi bermartabat muncul di wajah Adler Wolf. Aku membutuhkan semua jenggot naga yang patah di tanganmu. Begitu kata-kata Adler Wolf keluar, wajah Yamada Keiko sangat berubah, dan dia menatap Adler Wolf dengan ngeri. Kamu. Apa yang tidak kamu ketahui? Jenggot naga patah, ini adalah semacam pemurnian jimat yang telah direncanakan Yamada Keiko selama bertahun-tahun, dan ini adalah hal paling rahasia Yamada Keiko. Yamada Keiko juga berharap dia bisa memperbaiki jimatnya, memperkuat kekuatannya sendiri, dan kemudian menyingkirkan rumah besar itu. Namun, Adler Wolf bahkan tahu ini. Masih bersama novela Channel, mari kita lanjutkan. Adler Wolf tersenyum ringan, Nona Keiko, jangan meremehkan kekuatan keluarga Wolf saya bisa tahu segalanya. Tentang masalah ini, Adler Wolf sedikit membual. Mengetahui bahwa jenggot naga yang patah di tangan Keiko Yamada benar-benar dikhianati oleh kapten tim yang dikirim oleh Keiko Yamada. Tentu saja, Yamada Keiko tidak mengetahui hal ini. Sekarang Yamada Keiko menatap Adler Wolf dengan ketakutan, dan bahkan sedikit kekaguman. Bagaimana Adler Wolf melakukannya? Melihat Keiko Yamada masih ragu-ragu, Adler Wolf melanjutkan, bawa ke sini, jangan lupa, kata Jenderal, Anda harus mendengarkan saya selama 3 bulan ini. Ini, wajah Keiko Yamada sedikit malu, dia melirik brankas di sudut kantor, lalu dengan enggan berjalan ke brankas, membungkuk untuk memasukkan kata sandi, membuka brankas, mengeluarkan sebuah kotak darinya, dan berjalan menuju Adler Wolf. Yamada Keiko baru saja mengangkat langkahnya ketika pintu ditendang terbuka dengan keras. Seorang pemuda berjubah dengan cepat bergegas masuk dan bergegas di depan Yamada Keiko dalam sekejap mata. Tanpa ragu-ragu, dia mengambil kotak itu dari tangan Yamada Keiko. Bu Keiko, ambil barang-barang kita, haruskah barang-barang itu kembali ke pemilik aslinya sekarang? Hah, Adler Wolf sedang duduk di sofa, ketika pemuda itu muncul, tentu saja, Adler Wolf memperhatikannya. Selain itu, dengan kekuatan Adler Wolf saat ini di tahap keempat Yuan Wu, mudah untuk mencegat pemuda ini. Hanya saja Adler Wolf sangat penasaran, siapa yang berani mengambil makanan dari mulut harimau. Kembali ke pemilik aslinya, Adler Wolf telah menduga bahwa metode Yamada Keiko untuk mendapatkan jenggot naga yang patah itu memalukan, tetapi sekarang tampaknya memang demikian. Jika tebakan Adler Wolf benar, pemuda ini pasti dari Maoshan. Pemuda itu juga dilengkapi dengan perangkat senjata sumber, dan kekuatannya seharusnya mencapai tingkat kedua dari senjata sumber, yang sebanding dengan kekuatan Yamada Keiko. Ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Ketika Keiko Yamada melihat kemunculan tiba-tiba dari pemuda itu, ekspresi kemarahan muncul di wajahnya. Bruno Fael, kamu tidak ada habisnya, kamu berkata pada dirimu sendiri, ini adalah pertama kalinya kamu datang untuk menggangguku. Apakah kamu pikir kamu belum cukup dipukuli? Kotaknya cepat, kembalikan padaku. Mendengar nama pemuda itu, Adler Wolf hampir tidak bisa menahan tawa, dan nama itu cukup aneh. Tetapi setelah bereaksi, Adler Wolf juga mengerti bahwa kebanyakan dari mereka adalah homofonik. Bruno Fael tersenyum, melihat kotak di tangannya dan berkata, Nona Keiko, saya datang untuk mengagumi kecantikan Nona Keiko, bagaimana saya bisa menyebutnya pelecehan. Selain itu, Nona Keiko berlari ke kamar saya di tengah malam dan mengambil milik saya di sini untuk meminta sesuatu, saya harus mengatakannya. Bruno Fael tersenyum, saya tidak keberatan mengambil pencuri yang begitu cantik menjadi Nyonya Fael. Bruno Fael memikirkan dirinya dan mengabaikan Adler Wolf yang duduk di sebelahnya. Adler Wolf secara alami senang duduk dan menonton pertunjukan. Keiko Yamada terdiam oleh Bruno Fael, dan menginjak dengan marah, apakah kau mencari pertarungan? Pada saat yang sama ketika dia berbicara, Yamada Keiko melambaikan tangannya dan bersiap untuk meninju bahu Bruno. Bruno Fael memang datang ke perusahaan untuk menemukan Keiko Yamada berkali-kali sebelumnya, tetapi pada saat itu Bruno Fael hanya seorang master seni bela diri tingkat 5. Ada Tuan Tuhara, seorang master seni bela diri top, di anak perusahaan Yamada Keiko, dan Bruno Fael datang untuk mencari setiap saat. Faktanya,
Yamada Keiko ingin membunuh Bruno Fayel berkali-kali. Tetapi kuncinya adalah ayah Bruno Fayel adalah Master Huaya Maoshan, yang memiliki jaringan orang yang sangat besar di tangannya. Dalam keputusasaan, Yamada Keiko terpaksa bertahan begitu lama. Jangan kasar begitu, Nona Keiko. Jika kamu tidak lembut, hati-hati agar pacarmu tidak berani memintamu. Ketika dia mengatakan ini, Bruno Fayel menoleh dan melirik Adler Wolf, ini pacarmu. Demi Nona Keiko, aku tidak akan mengalahkanmu hari ini, tapi aku akan mengambil barangnya, selamat tinggal. Tubuh Bruno Fayel berfluktuasi, dan dia dengan mudah meraih tinju Keiko, memaksa Yamada Keiko mundur 3 atau 4 langkah, dan dia mengambil langkah besar. Siap untuk berjalan di luar kantor. Adler Wolf duduk di sofa, mengangkat alisnya, dan berkata dengan acuh tak acuh, berhenti. Apakah aku membiarkanmu pergi? Petik 2. Suara itu tidak keras, tetapi aura dan dominasi dalam kata-kata Adler Wolf membuat Bruno Fayel pergi kemana-mana. Dengan gemetar, dia tanpa sadar berdiri di tempat, berbalik untuk melihat Adler Wolf sedikit tidak senang dan berkata, saudaraku, apa maksudmu? Adler Wolf duduk di sebelahnya, menyembunyikan napasnya. Bruno Fayel secara alami merasa bukan kekuatan sebenarnya dari Adler Wolf. Adler Wolf berdiri dan tersenyum jahat pada Bruno Fayel, merebut sesuatu dari pacarku di depanku. Ingin pergi tanpa memberikan penjelasan. Apakah ini tampak tidak sopan? Tidak sopan, lelucon. Ini milik Maoshanku. Nona Keiko mencuri hadiah yang diberikan ayahku padaku, kamu. Bruno Fayel masih mengoceh, tetapi tubuh Adler Wolf bergerak, dan tubuhnya berubah menjadi mutilasi di tempat. Bruno Fayel berdiri di dalam ruangan, dan sebelum dia bisa mengerti apa yang sedang terjadi, kotak dengan janggut naga yang patah di tangannya muncul di tangan Adler Wolf. Kamu bilang ini pacarmu. Kamu menyebutnya, apakah kamu melihat apakah dia setuju? Adler Wolf menggerakkan sudut mulutnya dan mengulurkan tangan untuk membuka kotak itu. Ternyata itu adalah janggut naga setengah terpotong, yang sama dengan yang ada di Kapten Murano terakhir kali. Dipotong dengan ukuran yang hampir sama. Menggunakan obat jenggot naga patah yin, tampaknya paling banyak, hanya dapat menyerap sepertiga dari jimat yin yang. Tapi ini tidak buruk, setidaknya 2/3 dari yin yang jimat dapat diserap, dan kekuatannya setidaknya akan meningkat beberapa kali. Bruno Fayel melihat telapak tangannya yang kosong, lalu melihat kotak di tangan Adler Wolf, dan ragu-ragu selama 0,1 detik sebelum dia menjawab, sialan. Apakah kamu melakukan sihir? Bruno Fayel marah pada saat yang sama terkejut. Saya dilengkapi dengan perangkat senjata sumber, kekuatan tingkat kedua seni bela diri sumber, tetapi orang di depannya ini dapat mencuri kotak dari tangannya tanpa suara. Ini mengerikan. Bruno Fayel sedikit menarik diri, tetapi ketika dia melihat jenggot naga patah berusia 500.000 tahun yang muncul dengan wajar, Bruno Fayel menjadi gila, bajingan tak tahu malu. Ini jelas milik Maoshan saya, kembalikan kepada saya. Petik 2. Saat berikutnya, Bruno Fayel mendesak perangkat senjata sumber dan meninju Adler Wolf dengan keras. Adler Wolf bahkan tidak melihatnya, dia melambaikan tangannya dengan ringan, dan mengipasi Bruno, pergi. Aku harus mematahkan naga itu sekarang dan itu harus memainkan peran penting. Bagaimana kalau aku berpikir bahwa Adler Wolf berutang budi padamu? Bruno Fayel meninju dengan sekuat tenaga, tapi itu sama sekali tidak sebagus tamparan Adler Wolf. Bruno Fayel tertekan dan terluka. Tapi setelah mendengar nama Adler Wolf, Bruno Fayel menendang tanah dan berdiri ke dinding. Kamu apakah itu Adler Wolf? Itu Adler Wolf yang bermain dengan Yun Cheng dan Huadu. Adler Wolf baru-baru ini membangkitkan Yun Cheng dan Huadu. Sebagai kekuatan utama di Huaxia, Maoshan tentu saja tahu beberapa berita. Adler Wolf melirik Bruno Fayel dengan ringan. Apakah ada masalah? Terima kasih sudah mampir di Novella Channel, nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari setiap novel terbaru.